Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau hari ini kita dapat menghidupi kehidupan kita dan bisa menikmati, saudara, semua itu bukan kebetulan, tetapi ada anugerah Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, mari selalu kita punya sukacita dalam Tuhan dan selalu punya pengharapan di dalam Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Seringkali orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup, tekanan dalam hidup, penderitaan dalam hidup, orang-orang seperti ini seringkali lebih peka kepada apa yang disebut dengan pertolongan Tuhan. Atau dapat kita katakan, mereka lebih peka kepada kasih Tuhan. Namun bagi kita mungkin yang hidupnya lancar, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, bisa jadi kita menjadi orang yang menganggap segala sesuatu berjalan secara otomatis. Atau yang lebih buruk, kita merasa, ya karena saya mampu mengendalikan segala sesuatu. Dan kita lupa, baik dalam keadaan lancar atau keadaan tidak lancar, baik dalam keadaan kita bahagia, atau pada saat kita menderita, begitu susah, ada anugerah Tuhan bagi kita. Saudara, jikalau saudara hari ini dalam keadaan baik, masihkah kita mengingat anugerah Tuhan bagi kita? Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggu pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun 601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi.
Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengisahkan bagaimana air bah telah menjadi surut. Nuh dan keluarga akhirnya keluar dari bahtera itu. Saudara, Nuh dan keluarga dan makhluk hidup yang di dalam bahtera itu, setidaknya mereka berada di sana selama 1 tahun. Setelah itu mereka baru bisa keluar dari bahtera. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca ini? Saudara, yang pertama-tama, firman Tuhan kita hari ini memberitahukan di tengah-tengah bencana yang dahsyat itu yang Tuhan berikan. Tuhan mengingat orang-orang yang Ia selamatkan. Itulah kalimat pertama di dalam pasal 8 ini. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saudara, Nuh membangun bahtera berdasarkan perintah Tuhan. Desain bahtera berdasarkan desain Tuhan. Masuk ke bahtera berdasarkan waktunya Tuhan. Berada di dalam bahtera sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Namun itu belum selesai. Alkitab mengatakan bagaimana Nuh bisa keluar kembali dari bahtera. Karena Allah mengingat Nuh dan keluarga serta hewan ternak yang berada dalam bahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bencana bah merupakan bencana yang dahsyat luar biasa. Karena dia melalui hari demi hari, selama 40 hari 40 malam, air itu tercurah. Maka itu dikatakan bah itu sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Tuhan tidak mengingat Nuh dan segala ternak yang di dalamnya, maka mereka akan terus berada dalam bahtera dan terus terapung-apung di atas air yang begitu dalam. Namun puji Tuhan, di tengah bencana, Tuhan mengingat akan orang-orang yang Dia selamatkan, yaitu Nuh dan keluarga itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup manusia tidak luput daripada bencana, tidak luput daripada kesulitan. Ada kalanya mungkin di antara kita pernah mengalami dikepung oleh sekian banyak kesulitan dan bencana. Seringkali kita bertanya, dari mana datangnya pertolonganku? Saudara, firman Tuhan hari ini berkata, Allah mengingat kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengingat kita, Tuhan bertindak. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Allah bisa memakai segala sesuatu untuk maksud dan tujuannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah kepungan kesulitan kita. Karena Dia tidak pernah melupakan kita.
Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, bersandar kepada Tuhan tidak berarti kita tidak berbuat apa-apa. Saudara, Nuh termasuk orang yang bersandar kepada Tuhan dan sangat taat kepada Tuhan. Orang yang beriman. Bagaimana kita tahu? Bayangkan saudara, belum ada tanda-tanda air bah akan datang. Nuh disuruh membuat bahtera yang besar di tengah-tengah daratan. Dan Nuh lakukan. Sampai selesai. Dan itu memerlukan waktu setidaknya, saudara, 100 tahun untuk membangunnya. Di tengah-tengah ejekan dari banyak orang. Namun kalau saudara perhatikan, Nuh orang yang bersandar kepada Tuhan. Tetapi Nuh bukan orang yang berpangku tangan, hanya menunggu. Namun kalau saudara perhatikan kisah ini, setelah Nuh membuka tingkap daripada bahtera yang dia buat itu, maka dia berbuat sesuatu, dia melepaskan burung gagak. Untuk dia mengetahui sekitarnya apakah air itu masih banyak sekali. Ternyata air itu masih banyak sekali. Kemudian dia melepaskan merpati. Dan merpati itu tidak ada pijakan dan dia kembali. Sehingga Nuh mengambil merpati itu membawanya ke bahteranya kembali. 7 hari berikutnya, Nuh berbuat lagi, mengirimkan merpati. Dan menarik sekali saudara, merpati di senja hari dia kembali. Dan dia membawa daun pohon zaitun. Di situ Nuh tahu air sudah semakin surut. Karena ada pohon zaitun yang mulai pucuk-pucuknya terlihat. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan burung merpati lagi. Dan puji Tuhan, burung merpati itu tidak kembali ke bahtera. Dan Alkitab mencatat, taulah Nuh bahwa banjir itu sudah surut. Saudara perhatikan, bukankah seringkali kita berpikir kalau bersandar kepada Tuhan tinggal tunggu saja, diam-diam saja, nggak usah ngecek, nggak usah berbuat sesuatu, ngapain mengirimkan burung. Ternyata orang beriman bukanlah orang yang tidak berbuat sesuatu. Keberimanan dia dilakukan dengan cara menyatakannya dalam perbuatan. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan sesungguhnya mati. Karena Nuh beriman, maka dia mengirimkan burung-burung itu. Karena dia tahu ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, jadilah orang beriman yang mengekspresikan imannya, bukan berpangku tangan. Yang ketiga, menarik sekali apa yang dikisahkan dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita respons yang benar kepada kasih karunia Tuhan adalah kita beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Nuh dan keluarga? Mereka keluar dari bahtera itu berdasarkan perintah Tuhan. Dan mereka membangun mezbah, membawa korban bakaran kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat ketika Allah mencium korban bakaran yang begitu wangi, Allah berkenan kepada korban bakaran itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita mempunyai respon yang seperti ini kepada kasih karunia Tuhan? Kita menjadi orang yang bersegera datang kepada Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan, beribadah kepadanya, menyembah Dia. Atau kita setelah kita mengalami kelepasan daripada kesulitan kita menunda-nunda bersyukur kepada Tuhan. Kita menunda-nunda untuk kita beribadah kepadanya. Saudara, mari kita belajar seperti Nuh dan keluarga. Selepas mereka dari bahtera, mereka langsung membawa kurban bakaran
yang wangi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib. Di mana kami belajar dari firman-Mu, mengenal siapakah Tuhan kami. Bersyukur Tuhan Engkau tidak berpangku tangan. Engkau adalah Allah yang terlibat dalam kehidupan kami. Bahkan kami melihat bagaimana Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan keluarga. Namun ketika Nuh dan keluarga berada dalam bahtera, pada waktunya Tuhan mengingat mereka. Ya Tuhan, dengan demikian kami tahu, Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang tebusan-Mu, yang hari ini mungkin sedang mengalami kesulitan termasuk kami. Tuhan mengingat. Dan bersyukur Tuhan yang mengingat, Tuhan yang berbuat sesuatu dengan cara-Mu yang ajaib untuk menolong kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami tidak berpangku tangan di tengah-tengah kesulitan kami. Kami berbuat sesuatu sesuai dengan iman kami. Dan ya Tuhan, kami menjadi orang yang tahu beribadah kepadamu dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan, genapilah kerinduan kami ini dalam kehidupan kami, supaya hidup kami memuaskan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.